Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Epi. Kali ini kita akan menyajikan video pembelajaran dengan materi kebutuhan manusia. Adapun SKKD-nya itu antara lain memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Sedangkan KD ataupun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kebutuhan manusia. Sedangkan indikatornya diharapkan setelah melihat ataupun mempelajari materi ini, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kebutuhan, mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia, mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan, dan mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Baik, kita mulai masuk ke dalam masalah ekonomi. Kalian perhatikan video yang ada. Pada video ini terdapat 3 gambar yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan itu ada tertulis masalah ekonomi. Apa yang bisa kalian lihat dari ketiga gambar itu? Gambar yang paling atas itu menunjukkan adanya antrian pengisian bahan bakar minyak ataupun BBM. Kemudian gambar yang kedua adanya pasar sayur mayur. Kemudian yang ketiga kita lihat itu ada sebuah pemukiman yang kumuh yang terletak di samping sungai dengan banyak sekali sampah. Nah, dari ketiga macam gambar itu kita bisa lihat bahwa semuanya itu merupakan masalah ekonomi. Nah, jadi apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Apa alat pemuas kebutuhan itu? Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia dan jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Kemudian keinginan. Keinginan yaitu hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, jadi di sana tertulis ada kebutuhan dan keinginan. Di antara keduanya itu jelas sekali perbedaannya. Kalau kebutuhan itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, sedangkan kalau keinginan itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Artinya yang harus terlebih dahulu kita penuhi itu sifatnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Selanjutnya mengenai macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini dibagi menjadi berbagai macam kategori. Yang pertama itu berdasarkan intensitas kegunaannya. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di samping, menurut intensitasnya kebutuhan itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah pangan, sandang, papan, atau dalam bahasa lainnya itu makanan, pakaian, dan perumahan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya kebutuhan hanya sekedar tambahan. Contohnya adalah telepon, angkutan umum,
kemudian lemari, dan sebagainya. Masih banyak contoh benda-benda yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tertier atau kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya mewah, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan yang sifatnya mewah artinya tidak semua orang bisa memenuhinya. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktu, kebutuhan dibedakan menjadi dua macam, yakni kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga atau saat itu juga. Contohnya, obat bagi orang yang sedang sakit. Sedangkan kebutuhan yang akan datang artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya adalah tabungan, deposito, kemudian investasi yang nanti penggunaannya untuk jangka waktu yang akan datang. Yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini dibedakan menjadi dua macam, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, di gambar samping itu ada 3 macam orang yang sedang melakukan aktivitas ya. Yang pertama itu berolahraga, kemudian sholat bagi orang yang beragama Islam, kemudian yang gambar paling bawah itu adalah gambar orang yang sedang berlibur. Ya. Nah, kebutuhan jasmani artinya kebutuhan untuk jasmani ataupun jasad ataupun fisik ataupun badan kita. Nah, contohnya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan ataupun fisik kita, misalnya makan, berolahraga, dan beristirahat. Sedangkan kebutuhan rohani yakni kebutuhan yang sifatnya rohaniyah ataupun berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah menurut agama, bersosialisasi, rekreasi ataupun hiburan. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang sifatnya hanya untuk perseorangan atau individu. Contohnya pada gambar di sampingnya, itu ada gambar seorang bapak yang sedang memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Artinya kebutuhan seseorang misalnya untuk alat bantu dengar, kacamata, kursi roda, dan sebagainya. Artinya tiap-tiap orang itu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Misal tidak semua orang yang menggunakan kacamata atau menggunakan alat bantu dengar, itu hanya untuk orang-orang tertentu. Kemudian kebutuhan kolektif artinya kebutuhan yang bersama-sama digunakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, biasanya sifatnya untuk kepentingan umum. Contoh di gambar di samping itu ada gambar angkot. Nah, itu artinya kebutuhan akan sarana transportasi umum. Selain itu, kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Kemudian alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia itu kita kenal dengan sebutan barang atau diistilahkan goods, dan jasa atau service. Nah, di bawah kan sudah ada 2 gambar yang berbeda. Gambar di sebelah kiri itu adalah gambar kebutuhan kita akan pakaian. Sedangkan gambar di sebelah kanan kebutuhan kita akan jasa kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter atau perawat.
Nah, jadi sini jelas ya bahwa alat pemuas kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu barang dan jasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang dibedakan menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya harus memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu, biasanya berupa uang. Contohnya digambar di sana ada gambar pakaian berupa jaket ya, kemudian makanan, perhiasan, dan sebagainya. Artinya kita harus mengorbankan atau memberikan uang terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan barang tersebut. Berbeda halnya dengan barang bebas. Barang bebas adalah barang yang pemuas kebutuhannya tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak memerlukan pengorbanan atau dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya adalah udara untuk kita bernapas. Artinya untuk orang yang dalam keadaan sehat, untuk bernapas dia tidak perlu mengeluarkan pengorbanan terlebih dahulu. Artinya kita dengan bebas ataupun secara leluasa bisa menghisap udara. Kemudian pasir yang ada di padang pasir, es yang ada di kutub, artinya semuanya tersedia bebas dari alam. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagi orang yang sedang sakit atau sedang menggunakan udara dari tabung oksigen, udara yang digunakan tersebut termasuk jenis barang yang mana? Barang ekonomi ataukah barang bebas? Mungkin kalian bisa menjawabnya. Iya, bagi orang yang sedang sakit dan menggunakan tabung oksigen, itu barang udara yang dia pakai merupakan termasuk barang ekonomi, karena kita harus mengeluarkan pengorbanan terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya ya. Mudah-mudahan kalian akan lebih paham. Selanjutnya mengenai jenis-jenis barang. Menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya ini dibagi menjadi dua macam, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung kita pakai. Artinya barang yang bisa langsung kita konsumsi. Contohnya makanan, minuman, pakaian. Sedangkan barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Nah, barang produksi ini istilah lainnya adalah barang modal. Contohnya adalah mesin yang ada di gambar, mesin jahit, kemudian cangkul, stetoskop, dan lain sebagainya. Mesin jahit itu kan digunakan untuk menjahit pakaian, artinya dia kita gunakan untuk menghasilkan barang yang lain gitu. Kita menjahit pakaian artinya kita bisa menghasilkan pakaian ataupun baju ataupun celana dan sebagainya. Kemudian barang menurut proses produksinya. Nah, menurut proses produksinya ini sama halnya dengan tahapannya. Dia dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu barang mentah atau bahan baku, yaitu bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Biasanya bahan mentah ini bisa kita dapatkan di tempat asalnya. Contohnya misalnya untuk kayu kita masih bisa dapatkan di hutan. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh,
kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, terigu untuk membuat kue. Dan gambar yang di dalam itu di video itu adalah kayu ya, kayu gelondongan. Kemudian yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku ataupun bahan mentah tadi menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, misalnya untuk bahan mentahnya kita adalah pepohonan yang ada di hutan. Kemudian barang setengah jadinya kayu gelondongan. Kemudian barang jadinya itu adalah hasilnya yang sudah bisa langsung kita gunakan. Contohnya adalah lemari, kursi, pintu, jendela, ataupun produk-produk yang terbuat dari kayu tadi. Yang selanjutnya adalah jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, di sana ada 2 gambar juga. Yang pertama adalah gambar hewan yang sedang menarik sesuatu ya, itu seperti alat transportasi tradisional. Kemudian di bawah adalah gambar pulpen dengan kertas. Semuanya akan saling berhubungan. Yang pertama kita lihat mengenai barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat saling menggantikan barang lain. Artinya dia substitutes atau pengganti. Contohnya adalah gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Nah, kemudian di gambar itu seekor hewan, kuda atau keledai ataupun hewan yang lain itu bisa menarik benda yang lain. Contohnya seperti andong, delman dan sebagainya, bisa menggantikan kendaraan. Nah, sedangkan barang komplementer itu adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya mobil dilengkapi dengan bensin atau solarnya, jarum dilengkapi dengan benang, kemudian pulpen itu dilengkapi dengan tintanya ya. Nah, demikian pembahasan mengenai alat pemuas kebutuhan. Sekarang untuk latihan bisa kalian lihat di bagian terakhir video ini. Nah, ini untuk pemahaman agar kalian lebih jelas, lebih paham mengenai alat pemuas kebutuhan dan pembagiannya tadi. Sekarang pikirkan semua benda yang kalian butuhkan untuk menjalankan aktivitas mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dan tuliskan menurut jenisnya masing-masing. Misalnya tadi ketika kita bangun tidur apa yang kita butuhkan, kemudian sampai kita tidur kembali sesuai dengan pembagian ataupun poin-poin yang ada pada video sebelumnya tadi. Demikian dari Ibu. Ucapkan selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.